Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Meki Sawanda, dan rekan-rekan saya, Hafid Miftahuddin, Novia Ramadan, Putri Endah Rudiningsih, ingin menjelaskan tentang pengolahan minyak arsiri pala. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Novia Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Buah yang dipanen perlu dikeringkan terlebih dahulu agar biji pala cepat kering. Pisahkan biji dari daging buahnya. Pemisahan dilakukan dengan cara membelah buah. Selanjutnya biji dicungkil agar terpisah dari daging buah. Jika masih melekat keras, rendam belahan buah hingga daging terasa lunak dan mudah dipisahkan. Setelah terpisah, pipihkan daging buah dan hamparkan di atas penjemuran. Keringkan pula biji pala yang telah bersih dari daging buah. Pengeringan dapat dilakukan secara alami yaitu dengan bantuan sinar matahari. Jika cuaca mendung, pengeringan dapat dilakukan dengan pengopanan atau pengasapan. Perlu diperhatikan suhu lingkungan hendaknya tidak melebihi 450 derajat Celcius karena suhu tersebut lemak buah pala akan mencair sehingga akan terbuang. Daging pala kering memiliki kadar air antara 10-12%, sedangkan biji pala 14%. Biji pala yang ditandai dengan suaranya yang gemercakan. Selanjutnya persiapan alat, persiapan bahan dan pengisian ke dalam ketel. Pertama-tama alat penyuling harus dibersihkan supaya tidak ada bau yang akan mempengaruhi aroma dari minyak pala yang dihasilkan. Selanjutnya pasang saring tempat bahan yang dibawa. Selanjutnya timbang biji pala yang akan disuling. Giling biji pala dan sesudahnya ditimbang kembali. Selanjutnya letakkan sebagian biji pala yang sudah digiling pada saringan yang di bawah. Yang terakhir pasang saringan tempat bahan yang di tengah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Endah Rudiningsih. Penyulingan dengan uap. Pada sistem ini, bahan baku tidak kontak langsung dengan air maupun api, namun hanya uap bertekanan tinggi yang difungsikan untuk menyuling minyak. Prinsip kerja metode ini adalah membuat uap bertekanan tinggi di dalam boiler. Kemudian uap tersebut dialirkan melalui pipa dan dimasukkan ketel yang berisi bahan baku. Uap yang keluar dari ketel dihubungkan dengan kondensor. Cairan kondensat yang berisi campuran minyak dan air dipisahkan dengan separator yang sesuai berat jenis minyak. Penyulingan dengan metode ini bisa dipakai untuk bahan baku yang membutuhkan tekanan tinggi pada proses pengeluaran minyak dari sel tanaman. Metode untuk mengekstraksi pala yaitu pertama dengan melakukan persiapan bahan dan pengisian ke dalam ketel, kemudian pengoperasian boiler dengan selanjutnya mengambil minyak pada tabung yang terpisah. Pertama-tama alat penyuling harus dibersihkan supaya tidak ada bau yang akan mempengaruhi aroma dari minyak pala yang dihasilkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hafid. Baik, sebelumnya saya akan lanjutkan. Memasang saringan tempat bahan yang di bawah, menimbang biji pala yang akan disuling, giling yang sudah ditimbang, kemudian meletakkan sebagian biji pala yang sudah digiling pada saringan di bawah, memasang saringan tempat bahan yang di tengah, menempatkan sisa bahan pala pada saringan tersebut, memasang tutup ketel dan hubungkan leher angsa dengan pipa kondensor. Memeriksa setiap sumbunya jangan sampai ada yang bocor. Kemudian dilanjutkan dengan tahap operasi boiler, yaitu dengan mengisi boiler dengan air dengan ketinggian air 9 cm pada tabung kaca pengontrol nozzle. Mengisi tangki suplai air yang ada pada samping boiler. Menyalakan burner pada posisi sprayer maksimum, menunggu sampai distilat 10 keluar atau menetes dari pipa pendingin dan waktu penyulingan mulai dihitung. Pengisian air tambahan pada boiler dilakukan bila ketinggian air pada tabung kaca pengontrol mencapai 0 cm. Pengisian dilakukan dengan bantuan pompa air panas sampai ketinggian air pada tabung kaca pengontrol 9 cm atau sekitar 10 menit. Selanjutnya dilakukan pengambilan minyak pada tabung yang terpisah. Cara pengambilan minyak dilakukan dengan menutup keran pengeluaran air pada alat minyak.
Kemudian keran tempat keluarnya minyak dibuka dan minyak yang menghasilkan ditampung dan dimasukkan dahulu ke dalam tabung pemisah untuk memisahkan air yang tercampur. Kemudian selanjutnya yaitu kandungan minyak pala. Standar mutu minyak pala belum seragam untuk seluruh dunia karena setiap negara penghasil dan pengekspor menentukan standar mutu minyak pala sendiri. Parameter mutu minyak pala berdasarkan standar nasional Indonesia SNI 06-2388/1991. Mutu minyak ditentukan oleh beberapa faktor, menyangkut prapanen maupun pasca panen. Faktor prapanen yang mencakup bahan tanaman, teknik budidaya, cara dan waktu panen, maupun faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan mutu bahan olah yang akhirnya akan berpengaruh terhadap mutu hasil olahannya. Sedangkan faktor pasca panen mencakup penanganan bahan olah, cara pengolahan termasuk alatnya, pengemasan, dan penyimpanan sangat berpengaruh pula terhadap mutu produk akhir. Untuk parameter dan karakteristik serta nilai, minyak pala warnanya tidak berwarna atau kuning pucat, bobot jenisnya 0,854 sampai 0,925, indeks bias pada 20 derajat Celcius yaitu 1,504 sampai 1,514, sisa penguapan maksimum 60 mg, kelarutan dalam etanol 1:1, jenis seterusnya jernih. Minyak lemak, minyak jenuh, dan minyak pelikannya yaitu negatif. Manfaat minyak pala ada 6. Yang pertama yaitu mengobati nyeri sendi. Minyak pala memiliki sifat antiinflamasi yang dapat digunakan untuk meredakan nyeri pada sendi. Caranya dengan meneteskan beberapa tetes minyak pala pada bagian yang nyeri dan digosokkan secara perlahan. Lalu dapat mengobati sakit gigi. Caranya ambil 1-2 tetes minyak pala lalu oleskan pada sekitar gigi dan gusi yang sakit menggunakan kapas atau cotton bud. Minyak pala telah digunakan pada beberapa produk pasta gigi. Manfaat selanjutnya yaitu dapat menghilangkan capek dan pegal. Minyak pala biasa digunakan sebagai minyak urut atau minyak pijat untuk terapi pijat. Untuk tujuan ini biasanya minyak pala dicampur dengan minyak lainnya. Minyak pala ampuh untuk menyembuhkan pegal-pegal dan memulihkan tubuh rasa capek. Manfaat selanjutnya yaitu menghilangkan stres. Minyak pala dapat menstimulasi otak dan saraf sehingga membantu menghilangkan keletihan mental dan stres. Manfaat selanjutnya dapat mengobati masalah gangguan pencernaan. Beberapa tetes minyak pala dicampur dengan sesendok madu dapat mengobati gangguan pencernaan, diare, dan radang saluran pencernaan. Manfaat terakhir yaitu dapat mengobati diabetes biji pala. Dengan cara biji pala diekstraksi, diolah menjadi permen. Oke, baik, sekian. Mungkin cukup materi dari kami, yaitu pengolahan minyak arsiri pala. Jika ada salah-salah kata maupun salah dalam materi kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.